Kisah nyata horor pesugihan warung nasi uduk zaman krisis moneter 1997-1998. Di sudut kecil Menteng, Jakarta Pusat, ada sebuah warung nasi uduk sederhana yang terletak di tepi jalan yang ramai. Warung itu milik Rahayu, seorang perempuan berusia 18 tahun, dan suaminya, Rahmat, yang berusia 23 tahun. Mereka berdua adalah pasangan muda yang penuh harapan, meskipun hidup dalam keadaan yang sulit. Pagi itu, suasana di warung mereka tampak tenang, tetapi Rahayu merasakan beban di hatinya. Rahayu memiliki penampilan yang sederhana, dengan rambut panjangnya yang diikat rapi dan wajahnya yang bersih, mencerminkan ketekunan dan semangat juangnya. Dia selalu mengenakan baju batik yang sederhana, mencerminkan akar budayanya yang kuat. Rahmat, suaminya, adalah pria yang sedikit lebih tinggi darinya, dengan tubuh kekar akibat kerja keras. Dia selalu mengenakan kaos polos dan celana jeans yang sudah mulai pudar. Setiap pagi, mereka bangun sebelum matahari terbit. Dengan penuh semangat, mereka menyiapkan bahan-bahan untuk memasak nasi uduk, beras yang pulen, santan kelapa, dan rempah-rempah yang membuat masakan mereka istimewa. Rahayu selalu menambah sedikit sentuhan pribadi dengan menambahkan irisan mentimun dan sambal kacang yang pedas. Namun, di balik semangat mereka, tersimpan keputusasaan. Sejak krisis moneter 1997, banyak usaha kecil seperti milik mereka yang mengalami kesulitan. Pelanggan jarang datang, dan pendapatan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rahayu sering melihat ekspresi cemas di wajah Rahmat setiap kali mereka menutup hari dengan kerugian. Dia bisa merasakan tekanan yang menggelayuti suaminya. Malam hari, setelah warung tutup, mereka duduk berdua di teras warung, berbagi cerita dan mimpi. Rahayu seringkali membayangkan masa depan yang lebih baik, di mana mereka memiliki rumah yang layak dan bisa memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka. Namun, kenyataan pahit selalu menghantui mereka. Rahayu merasa terjebak dalam rutinitas yang tak berujung, dan kerinduannya untuk mengubah nasib semakin membara. Suatu malam, saat Rahayu sedang berbenah di warung, ia mendengar desas-desus di kalangan para pedagang lain tentang seorang dukun tua, Mbah Sarman, yang dikenal memiliki kekuatan untuk membantu orang yang putus asa. Mbah Sarman tinggal di pinggiran kota, dan banyak yang mengatakan bahwa ia bisa memberikan jalan pintas untuk meraih kekayaan dengan cara pesugihan. Rahayu merasa tertarik, meskipun ada suara hati kecil yang memperingatkannya akan bahaya di balik tawaran tersebut. Di dalam pikirannya, Rahayu bergumul dengan keinginannya untuk memperbaiki keadaan. Dia tahu bahwa mengambil jalan pintas bisa berisiko, tetapi ia juga merasa tidak ada pilihan lain. Setiap kali melihat warung mereka sepi, rasa putus asa semakin mendalam. Dia membayangkan betapa bahagianya jika mereka bisa memiliki pelanggan yang ramai dan hidup dalam kemakmuran. Latar belakang kehidupan mereka yang keras dan perjuangan untuk bertahan hidup memberikan gambaran jelas akan kondisi sosial di sekitar mereka. Banyak keluarga di Menteng juga berjuang, tetapi Rahayu merasa bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang lebih untuk keluar dari siklus kemiskinan ini. Ketika malam semakin larut, Rahayu dan Rahmat berbaring di kasur tipis yang mereka sewa di atas warung, berbagi impian dan harapan. Rahayu bertekad untuk mencari solusi, apapun itu. Dia tidak ingin menyerah, dia ingin melihat senyuman di wajah suaminya kembali. Namun, di balik semua harapan itu, ada bayangan gelap menunggu untuk menghampiri mereka. Rahayu dan Rahmat tidak menyadari bahwa keputusan yang mereka ambil di masa depan akan menghantui mereka selamanya, dan bahwa pencarian kekayaan mereka akan membawa dampak yang jauh lebih dalam daripada yang mereka bayangkan. Ini menandai awal dari perjalanan mereka yang penuh dengan tantangan dan keputusan moral yang berat. Malam itu, suasana di Menteng berbeda. Suara bising kendaraan dan hiruk-pikuk warga yang pulang kerja mulai mereda, digantikan dengan keheningan yang menyesakkan. Rahayu duduk di teras warungnya, menatap kosong ke arah jalan yang sepi. Lampu jalan berpendar lembut, tetapi tidak bisa mengusir bayang-bayang gelap yang mulai mengisi pikirannya. Dia merasakan sebuah ketidakpastian yang melingkupi hidupnya.
Keesokan harinya, saat Rahayu dan Rahmat sedang berbenah di warung, seorang pelanggan datang. Dia adalah seorang pria parubaya dengan penampilan kumal, tetapi ada sesuatu yang berbeda tentangnya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Sarman, seorang dukun yang terkenal di kalangan masyarakat sekitar. Mbah Sarman memiliki aura misterius, dengan tatapan tajam dan senyum yang sulit dipahami. "Warung ini sepi, iya?" tanyanya sambil mengamati sekitar. Rahayu dan Rahmat saling berpandangan, merasa sedikit canggung. "Saya bisa membantu," lanjut Mbah Sarman dengan suara rendah, "tetapi ada harga yang harus dibayar." Rahayu merasa jantungnya berdegup kencang. Semua cerita tentang Mbah Sarman yang bisa memberikan kekayaan dengan cara pesugihan berputar di kepalanya. Dia mengingat semua yang telah dia dengar, tentang ritual yang harus dilakukan dan konsekuensi yang mungkin mengikutinya. Namun, harapan untuk mengubah nasib mereka lebih kuat daripada rasa takut yang menggelayuti pikirannya. "Bagaimana caranya?" tanya Rahayu, suaranya bergetar meski berusaha terdengar tenang. Mbah Sarman tersenyum, seolah sudah menunggu pertanyaan itu. Dia menjelaskan bahwa mereka harus melakukan ritual tertentu yang melibatkan penaburan bubuk hitam dan sesaji, seperti bunga, dupa, dan makanan. Ritual ini akan menarik pelanggan dan membawa keberuntungan bagi warung mereka. Rahmat, yang awalnya ragu, mulai terpengaruh oleh penjelasan Mbah Sarman. Dia merasa putus asa dan ingin melihat usaha mereka berhasil. "Kita bisa coba, Rahayu. Kita sudah berjuang cukup lama," katanya, meyakinkan istrinya. Rahayu menatap suaminya, melihat harapan dalam matanya. Tanpa berpikir panjang, mereka sepakat untuk melaksanakan ritual tersebut. Hari-hari berikutnya, Rahayu dan Rahmat mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka mencari bahan-bahan untuk ritual, bubuk hitam yang diperoleh dari dukun, bunga segar, dan makanan yang akan dipersembahkan. Rahayu merasa ada ketegangan di udara saat mereka menjalani persiapan. Dia berusaha menepis rasa gelisah yang muncul, namun bayang-bayang ketidakpastian terus menghantuinya. Saat malam ritual tiba, suasana di warung sangat berbeda. Rahayu menyalakan lilin dan dupa, menciptakan suasana mistis di sekitar mereka. Mereka berdiri di tengah warung, dengan Mbah Sarman memimpin ritual. Suara gemericik lilin dan aroma dupa memenuhi ruangan, sementara Mbah Sarman mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Rahayu merasakan getaran aneh di udara, seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Ritual berlanjut dengan penaburan bubuk hitam di beberapa sudut warung. Rahayu menekan perasaan cemasnya, berfokus pada harapan akan keberuntungan yang akan datang. Namun, saat Mbah Sarman selesai, dia memperingatkan mereka, "Ingat, ada harga yang harus dibayar. Tumbal yang dibutuhkan tidak bisa diabaikan." Kata-kata itu menggema di benak Rahayu, tetapi harapan untuk mendapatkan pelanggan yang ramai mendominasi pikirannya. Setelah ritual selesai, Mbah Sarman pergi dengan senyuman misterius di wajahnya, meninggalkan Rahayu dan Rahmat dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan harapan. Keesokan harinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pelanggan mulai berdatangan ke warung mereka, lebih banyak dari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Rahayu dan Rahmat terkejut dan merasa seolah mereka sedang bermimpi. Mereka melayani pesanan dengan penuh semangat, melihat senyum puas di wajah pelanggan, pendapatan mulai meningkat, dan harapan baru mulai tumbuh di hati mereka. Namun, di balik kesuksesan yang mendadak ini, Rahayu tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai muncul. Malam-malam berikutnya, dia mulai merasakan kehadiran yang tidak diinginkan di sekitar warung. Suara-suara lembut dan bisikan samar sering mengganggu tidurnya. Dia mencoba berbicara dengan Rahmat tentang perasaannya. Tetapi suaminya tampak terlalu terpesona oleh kesuksesan yang baru mereka raih. Konflik batin mulai muncul dalam diri Rahayu. Di satu sisi, dia ingin merayakan keberhasilan yang datang setelah berjuang begitu keras. Di sisi lain, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan kesuksesan itu mungkin tidak seindah yang terlihat. Rahayu berusaha menenangkan dirinya, tetapi ketidakpastian terus membayangi langkah mereka. Ketika hari berlalu, Rahayu mulai merasakan ketegangan antara kebahagiaan dan ketakutan.
Dia tahu bahwa keputusan untuk menjalani ritual pesugihan telah mengubah segalanya, namun belum sepenuhnya menyadari dampak mengerikan yang akan mengikutinya. Ini menandai awal dari konflik yang dalam, di mana harapan dan ketakutan beradu, dan keputusan mereka akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Setelah ritual pesugihan yang dilakukan, kehidupan Rahayu dan Rahmat berubah drastis. Hari demi hari, warung nasi uduk mereka semakin ramai. Pelanggan yang datang tidak hanya dari sekitar Menteng, tetapi juga dari daerah lain. Rahayu merasa seolah mimpi yang selama ini ia harapkan akhirnya menjadi kenyataan. Dia dan Rahmat melayani pelanggan dengan senyum lebar, merasakan kebahagiaan yang seolah tidak ada habisnya. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan, ketidaknyamanan mulai menghantui Rahayu. Dia mulai merasakan kehadiran yang mencurigakan di sekitar warung. Suara-suara aneh seringkali mengganggu malam-malam mereka, saat mereka berbenah setelah tutup. Rahayu sering mendengar bisikan lembut yang tidak bisa dipahami, seolah ada sesuatu yang mencoba berkomunikasi dengannya. Di tengah kesenangan yang baru ditemukan, rasa ketakutan mulai merayap masuk ke dalam pikirannya. Malam-malam itu, Rahayu sering terbangun dengan keringat dingin, merasakan aura dingin yang melingkupi tubuhnya. Dia mengingat peringatan Mbah Sarman, tentang tumbal yang harus dibayar. Rahayu berusaha menepis pikiran itu, tetapi semakin dia berusaha, semakin kuat rasa cemasnya. Dia berbagi kekhawatirannya dengan Rahmat, tetapi suaminya hanya menyuruhnya untuk bersyukur atas keberhasilan yang mereka raih. Rahayu, kita tidak bisa mengabaikan ini. Lihatlah betapa banyak pelanggan yang datang. Ini kesempatan kita, ujar Rahmat, semangatnya tampak membara. Rahayu hanya bisa mengangguk, meski hatinya dipenuhi keraguan. Dia merasa seolah terjebak dalam keputusan yang telah mereka buat, dan seiring dengan semakin banyaknya keuntungan yang didapat, semakin dalam pula mereka terjebak dalam jaring kebohongan itu. Suatu malam, saat warung sudah tutup dan mereka bersiap tidur, Rahayu merasakan ada yang aneh. Dia melihat bayangan gelap melintas di depan jendela. Jantungnya berdegup kencang, dan ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, saat dia berpaling, bayangan itu kini tampak lebih dekat, seperti sosok yang mengintai di kegelapan. Rahmat, kamu lihat itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Rahmat yang sedang berbaring di kasur hanya menggelengkan kepala, masih terlelap. Rahayu merasa sendirian dalam ketakutannya, dan suasana ketegangan semakin menyelimuti mereka. Dia mengambil napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, tetapi rasa takut itu tidak kunjung reda. Hari-hari berlalu, dan kesuksesan warung mereka terus berlanjut. Rahayu merasakan kebahagiaan saat melihat senyum pelanggan yang puas. Namun, setiap malam, ketakutan dan gangguan mistis semakin mengganggu kehidupannya. Dia mulai mendapati bahwa beberapa pelanggan yang datang ke warung mereka tampak aneh, mereka kadang berbicara sendiri atau menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Rahayu merasakan ada ikatan yang aneh antara kesuksesan mereka dan kehadiran makhluk tak terlihat yang mengelilingi warung. Suatu malam, saat mereka sedang menyiapkan bahan makanan, Rahayu menemukan sebuah bunga aneh di dekat pintu warung. Bunga itu berwarna hitam dan memiliki aroma yang menyengat. Dia merasa ngeri melihatnya dan tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa itu adalah tanda dari sesuatu yang mengerikan. Rahayu cepat-cepat membuangnya, tetapi perasaan cemas itu tak mau hilang. Dia merasa seolah ada yang mengawasi mereka, menunggu saat yang tepat untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Rahayu mulai mencari informasi tentang ritual dan tumbal yang mungkin diperlukan. Dia mengunjungi beberapa pedagang lain yang pernah melakukan pesugihan. Mereka memberitahu bahwa setiap ritual memiliki konsekuensi, dan tumbal yang dibutuhkan bisa berupa sesuatu yang sangat berharga, bahkan bisa jadi anggota keluarga mereka sendiri. Rahayu merasakan sesuatu yang menyentuh hatinya, perasaan dikhianati oleh harapan yang telah mereka bangun. Di sisi lain, Rahmat semakin terpesona oleh keuntungan yang didapat. Dia mulai mengabaikan peringatan Rahayu, terjebak dalam euforia kesuksesan. Setelah berhasil membeli peralatan baru untuk warung dan memperbaiki kondisi hidup mereka,
Rahmat memutuskan untuk menggelar pesta kecil-kecilan untuk merayakan keberhasilan mereka. Rahayu merasa tertekan, tetapi tidak ingin merusak kebahagiaan suaminya. Dia berusaha tersenyum dan ikut merayakan. Namun, malam pesta itu menjadi malam yang tak terlupakan. Saat tamu-tamu berdatangan, Rahayu merasakan ketegangan di udara. Dia melihat sosok-sosok yang tidak dikenalnya berada di antara kerumunan, dengan tatapan kosong dan senyum yang menyeramkan. Suasana yang awalnya ceria tiba-tiba menjadi menakutkan saat lampu-lampu mulai berkedip dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Rahayu merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, dan saat dia menatap Rahmat, dia melihat suaminya terjebak dalam kegembiraan yang tidak memperhatikan keadaan. Malam itu berakhir dengan kekacauan. Tamu-tamu yang sebelumnya ceria mulai berperilaku aneh, dan suasana pesta berubah menjadi suasana yang mencekam. Rahayu berusaha menenangkan diri, tetapi dia tahu bahwa sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Saat dia berlari keluar untuk mencari udara segar, dia mendengar teriakan dari dalam warung. Ketika dia berlari kembali, dia menemukan Rahmat terjatuh, dengan wajah pucat dan mata yang melotot. "Rahayu, apa yang terjadi?" teriaknya, tetapi suaranya tidak terdengar jelas. Rahayu berlari ke arah suaminya, tetapi saat dia mendekat, sosok-sosok aneh itu mulai menghilang, meninggalkan hanya kekacauan dan ketakutan. Rahayu merasakan bahwa keberhasilan yang mereka raih telah membawa konsekuensi yang tidak terbayangkan. Mereka terjebak dalam permainan yang lebih besar, dan harga yang harus dibayar mungkin jauh lebih mahal daripada yang bisa mereka bayar. Ketegangan semakin meningkat, dan Rahayu merasakan pertarungan antara harapan dan ketakutan dalam dirinya. Dia tahu bahwa mereka harus menghadapi kenyataan pahit ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Dalam kegelapan malam yang menyelimuti warung mereka, Rahayu merasakan bahwa semua yang mereka impikan mungkin hanya ilusi. Keputusan untuk menjalani ritual pesugihan telah membuka pintu kegelapan yang tidak bisa ditutup kembali, dan konflik batin yang dialaminya semakin mendalam, membawa mereka menuju titik yang tidak bisa dihindari. Malam itu, suasana di warung nasi uduk Rahayu dan Rahmat begitu mencekam. Setelah pesta yang seharusnya menjadi perayaan, mereka terbangun dari kegelapan yang meliputi hati mereka. Rahayu merasakan ketidakberdayaan saat melihat suaminya terkulai lemas, matanya melotot penuh ketakutan. Dia berusaha menenangkannya, tetapi suara gemuruh yang menggetarkan jiwanya terus bergaung dalam pikirannya. "Rahmat, coba bangkit, kita harus pergi dari sini," teriak Rahayu, berusaha mengangkat suaminya. Namun, Rahmat tidak bisa bergerak, seolah terjebak dalam cengkeraman sesuatu yang tidak terlihat. Rahayu merasakan tangis di dalam hatinya, ingin sekali membangkitkan semangat suaminya, tetapi semua usaha terasa sia-sia. Saat Rahayu berusaha membantu Rahmat, dia mendengar suara-suara aneh di sekelilingnya, bisikan lembut yang seolah memanggilnya. Dia menoleh ke arah suara itu, dan di sudut gelap warung, dia melihat sosok-sosok yang sebelumnya mengganggu mereka. Mereka berdiri di sana, menatap dengan tatapan kosong, seolah menunggu sesuatu. Rahayu merasa dingin menyelimuti tubuhnya, dan dia tahu bahwa mereka telah melanggar batas yang tidak seharusnya. "Siapa kalian?" tanyanya, suaranya bergetar. Sosok-sosok itu tidak menjawab, tetapi langkah mereka semakin mendekat, dan Rahayu merasakan ketakutan yang luar biasa. Dalam hatinya, dia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari perjanjian pesugihan yang telah mereka buat. Dia berusaha mencari keberanian, dan saat itulah Rahayu ingat akan peringatan Mbah Sarman. Mereka harus membayar harga yang telah dijanjikan. Dengan sekuat tenaga, Rahayu berlari menuju pintu, berusaha mencari pertolongan. Dia tidak bisa membiarkan suaminya terjebak dalam kegelapan ini. Saat dia membuka pintu, dia merasakan angin dingin menerpa wajahnya, seolah ada sesuatu yang ingin menariknya kembali. Rahayu berlari ke jalan, berharap dapat menemukan seseorang yang bisa membantunya. Namun, jalan itu sepi, dan dia merasa sendirian dalam ketakutannya. Di tengah keputusasaannya, Rahayu teringat akan Aisyah, putri mereka yang masih kecil.
Dia tahu bahwa dia harus kembali dan berjuang untuk keluarganya. Dengan tekad yang menggebu, Rahayu berlari kembali ke warung. Saat dia masuk, dia melihat Rahmat terbaring lemas, dan sosok-sosok itu kini semakin mendekat, menciptakan aura yang menakutkan di dalam ruangan. "Rahmat, bangkitlah, kita harus pergi," teriaknya sambil berusaha mengguncang suaminya. Namun, Rahmat tampak terjebak dalam dunia lain, matanya kosong, dan Rahayu merasa putus asa. Dalam sekejap, dia merasakan kehadiran sosok gaib yang mengelilinginya, dan suara berbisik semakin jelas, seolah memanggilnya untuk menyerah. "Rahayu, kami telah datang untuk menagih janji," suara itu bergema di telinganya, penuh dengan keangkuhan dan ancaman. Rahayu merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, dan dia tidak bisa mengabaikan rasa takut yang menyelimuti hatinya. Dia tahu bahwa jika dia tidak segera bertindak, semua yang dicintainya akan hilang. Mengingat kembali ritual yang dilakukan, Rahayu berusaha untuk menenangkan dirinya. Dia mulai melantunkan mantra yang dia ingat dari Mbah Sarman, berharap bisa memanggil makhluk baik untuk membantu mereka. Namun, saat dia melakukannya, sosok-sosok itu semakin mendekat, seolah menertawakan usahanya. Rahayu merasakan bahwa saat itu, dia harus mengambil keputusan yang sangat berat. Dia harus memilih, apakah dia akan mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan Rahmat, ataukah dia akan menyerah dan membiarkan dirinya terjebak dalam kegelapan ini. Dalam ketegangan yang semakin meningkat, Rahayu mengambil keputusan yang berani. Dia akan berjuang, tidak hanya untuk suaminya, tetapi juga untuk putri mereka, Aisyah. "Jika aku harus membayar harga ini, aku akan melakukannya untuk keluargaku," teriaknya, suaranya penuh determinasi. Saat itu, sosok-sosok itu berhenti, seolah terkejut oleh keberanian Rahayu. Dia merasakan keberanian baru mengalir dalam dirinya, dan dia tidak akan membiarkan kegelapan menelan kehidupannya. Namun, saat dia berusaha mengangkat Rahmat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Rahmat mulai bergerak, tetapi dengan cara yang aneh. Dia berdiri, tetapi matanya masih kosong, seolah tidak mengenali siapapun. Rahayu merasa hatinya remuk, melihat suaminya terjebak dalam keadaan seperti itu. "Rahmat, ingat aku, ingat kita," Rahayu berteriak, berharap suaminya kembali ke dirinya yang sebenarnya. Rasa sakit dan penyesalan memenuhi hatinya. Dia ingin mengingatkan Rahmat tentang semua kenangan indah mereka, tentang perjuangan yang telah mereka lalui bersama. Saat sosok-sosok itu mulai menyerang, Rahayu berusaha melindungi Rahmat. Dia merasakan kekuatan yang mengalir dalam dirinya, seolah semua harapan dan cinta yang dia miliki untuk keluarganya memberikan semangat baru. Dalam momen itu, Rahayu berdoa dengan segenap hati, meminta perlindungan dan kekuatan untuk menghadapi kegelapan yang mengancam. Namun, saat Rahayu berusaha melawan, sosok-sosok itu mulai menghilang, meninggalkan hanya suara tawa yang menggema dalam kegelapan. Rahayu merasa hancur, tidak tahu apakah dia telah berhasil atau tidak. Dia melihat Rahmat kembali terjatuh, dan saat itu, dia menyadari bahwa perjanjian mereka telah membawa konsekuensi yang tidak terbayangkan. Hari-hari berlalu setelah malam itu, dan meskipun warung mereka masih ramai, Rahayu merasakan kehampaan yang mendalam. Kehidupan mereka tidak pernah sama setelah peristiwa itu. Rahmat, meskipun fisiknya ada di sampingnya, tampak seperti bayangan dari orang yang dia cintai. Rahayu merasakan kesedihan yang mendalam setiap kali melihat suaminya hilang dalam pikirannya sendiri. Rahayu mencoba untuk kembali ke rutinitas, tetapi kesedihan dan penyesalan terus menghantuinya. Dia merasa terjebak dalam kesuksesan yang tidak berarti, dan saat melihat Aisyah, dia merasa semakin hancur. Dia tidak ingin putrinya terjebak dalam kegelapan yang sama. Akhir cerita membawa Rahayu pada sebuah kesimpulan yang menyakitkan. Kekayaan yang mereka raih tidak membawa kebahagiaan, melainkan kehampaan. Dia berusaha mencari cara untuk mengakhiri kutukan ini, tetapi semua usaha terasa sia-sia. Dia merasakan bahwa hidupnya kini penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Ketika malam tiba, Rahayu duduk sendirian di warung, merenungkan semua yang terjadi.
Dia menyadari bahwa pencarian kekayaan dengan cara yang instan telah menghancurkan segalanya. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan putrinya terjebak dalam kesalahan yang sama. Akhir dari perjalanan mereka adalah pelajaran yang pahit, bahwa tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan. Kesuksesan yang diraih dengan mengorbankan moral hanya akan membawa kehancuran. Rahayu menatap bintang-bintang di langit malam, berdoa agar suatu saat dia bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang menyelimuti hidupnya dan keluarganya. Dia berharap agar generasi berikutnya tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama dan bisa menjalani hidup yang lebih baik.